Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung dalam kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bareng-bareng mengenai produk marketing strategi. Jadi, kalau misalkan sebelumnya kita belajar produk market fit yang banyak berfokus pada apakah produk kita sesuai dengan market kita gitu kan. Jadi, melihat nih sesuai atau enggaknya, melihat cocok atau enggaknya, kira-kira dibutuhkan atau tidak, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan produk marketing ini fokusnya adalah secara produk mungkin sudah ketahuan bahkan produk kita udah diminati, sudah sesuai dengan pasar gitu. Dan sekarang saatnya adalah bagaimana nih cara memasarkannya. Kalau udah sesuai, terus kemudian gimana cara biar produk digital kita laku, bagaimana website kita dikunjungi, bagaimana aplikasi kita dipakai sebanyak mungkin orang kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar hal tersebut, teman-teman. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Anu Fauzan. Saya menamatkan S1 saya di Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Bandung, dan kemudian menamatkan S2 saya di Desain dan Digital Media di Edinburgh University. Oke, ketika kita misalkan terpikir gitu ya tentang produk marketing strategi, sebenarnya apa yang mungkin ada di pikiran teman-teman? Mungkin kita bisa mulai dari kalimatnya itu sendiri, dari kata-kata penyusunnya itu sendiri, yakni produk, marketing, dan strategi. Pertama, produk. Tentu pertanyaannya adalah apa produknya? Kemudian marketing. Siapa memang marketnya? Sebenarnya siapa pasarnya? Siapa yang kita tuju nih, gitu kan? Lantas strategi. Kita bicara soal gimana caranya, bagaimana strateginya, bagaimana perencanaannya, bagaimana taktis, dan sebagainya. Jadi ada tiga hal. Siapa orangnya, siapa marketnya, kemudian apa pasarnya, kemudian apa produknya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana strategi pemasarannya kayak gitu. Oke, sebelum lebih jauh, kita mungkin sedikit bahas lebih dahulu ya tentang beberapa case study atau misalkan cerita-cerita nih. Coba bayangin, teman-teman punya laptop, teman-teman uh, berjualan laptop gitu ya, dan teman-teman diminta untuk memasarkan laptop ini kepada mahasiswa yang jelas-jelas sudah butuh laptop juga gitu kan tentunya. Jadi bagaimana misalkan apa yang bakal teman-teman lakukan untuk menjual laptop yang ini gitu, laptop yang benar-benar teman-teman miliki dan ingin dijual kepada para mahasiswa yang lain. Dari sini setidaknya ada beberapa hal yang jadi komponen penyusunnya. Yang pertama adalah apa produk dan keunggulannya, ini laptopnya apa keunggulan dari laptopnya, apa yang buat dia lebih bagus, apa yang bisa dilakukan dengan laptop ini, apa manfaat-manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa sebenarnya yang jadi target penjualnya? Mahasiswa. Oke, tapi mahasiswa seperti apa? Apakah mahasiswa yang misalkan dia nggak punya tabungan cukup untuk membeli laptop? Atau mahasiswa yang punya tabungan cukup? Ketika mahasiswa dengan tabungan cukup dibagi lagi mungkin ya. Mahasiswa yang punya tabungan cukup dan lagi nggak punya laptop, atau laptopnya udah rusak gitu. Atau misalkan mahasiswa dengan tabungan cukup dan ya udah punya laptop gitu kan. Yang tentu mungkin nggak berminat lagi beli laptop karena dia udah nggak punya gitu. Karena dia udah punya. Kemudian yang ketiga adalah cara kita ngejualnya. Kita misalkan udah tahu nih laptopnya, keunggulannya, fungsinya, dan sebagainya. Terus kemudian kita tahu nih mahasiswa seperti apa yang kita sasar, mahasiswa dari kalangan seperti apa, mahasiswa bagaimana yang kita sasar gitu. Kemudian yang ketiga adalah uh, gimana sih kita ngejualnya ke mereka, bagaimana agar laptop ini bisa dipakai oleh mereka, mau dibeli oleh mereka kayak gitu. Nah, cerita yang kedua, pernah nggak teman-teman kalau lagi di tempat publik atau misalkan lagi di transportasi umum gitu, entah di kereta, entah di bis, entah di angkot, atau misalkan tempat-tempat lainnya, atau di kafe gitu ya, teman-teman melihat banyak banget orang, ribuan, ratusan orang atau puluhan orang itu asik dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu, sibuk dengan apa yang dia saksikan di layarnya. Nah, coba pikirkan bagaimana cara teman-teman untuk bisa mendapatkan perhatian mereka, agar mereka itu yang sibuk dengan HP-nya sendiri bisa memperhatikan teman-teman. Atau misalkan ketika teman-teman menjual produk secara digital, agar mereka bisa teralih dari awalnya mungkin dia nonton berita atau nonton video atau nonton apa, sehingga mereka jadi mau pakai yang teman-teman buat gitu, kebayang nggak? Jadi mereka mau buka aplikasi teman-teman gitu. Atau misalkan mereka teman-teman punya sosial media, membuat mereka mau buka sosial media yang teman-teman udah buat, yang konten-kontennya teman-teman udah rancang sedemikian rupa kayak gitu. Nah, dari sini, dari case tadi barusan tentang kayak ada orang di publik dan mereka dengan asik dengan gadgetnya masing-masing,
dan teman-teman ingin dapat perhatiannya mereka, setidaknya ada beberapa elemen. Yang pertama adalah apa konten yang mereka akses, mereka tuh lagi buka apa sih sebenarnya, mereka lagi nyaksiin apa yang mereka sedang nikmati. Yang kedua adalah medium yang dipakai apa, HP atau laptop atau mungkin tablet. Terus kemudian kenapa mereka mengakses itu, kenapa mereka melihat video tertentu di YouTube, atau kenapa mereka melihat akun tertentu di Instagram, atau mereka lagi ngobrol atau chatting dengan seseorang di WhatsApp atau di Telegram kayak gitu. Itu perlu kita pikirin, behaviornya mereka tuh kayak gimana, apa yang mereka nikmati, apa yang mereka sukai dan nggak mereka sukai gitu. Dan ini jadi penting untuk kita nanti merumuskan strategi pemasaran dari produk-produk yang udah kita buat kayak gitu. Nah, dari kasus pertama, kasus ketika tadi yang pertama adalah kita mau ngejual laptop ke mahasiswa, yang kedua adalah kita mau mendapatkan perhatian dari orang-orang yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Setidaknya ada 4 elemen. Yang pertama produknya, tadi ada yang pertama laptop. Kalau yang kedua di sini produknya adalah konten gitu ya. Kedua, gimana cara memasarkannya, gimana cara memasarkan laptop ini kepada mahasiswa, atau gimana cara memasarkan konten digital kita di antara konten-konten yang lainnya, konten-konten yang mereka saksikan. Kemudian yang ketiga adalah kontennya itu sendiri, apa yang akan kita sampaikan, ibaratnya posternya seperti apa, teksnya seperti apa, kemudian apa pesan-pesan utama atau misalkan value yang benar-benar kita ingin angkat di produk atau konten yang ingin kita jual kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah strateginya, gimana kita bisa menghubungkan produk, kemudian marketingnya, kemudian kontennya hingga jadi satu orkestra yang benar-benar utuh dan saling berkolaborasi satu sama lain, saling berkesinambungan. Jadi nggak produknya asik sendiri, marketingnya asik sendiri, kontennya asik sendiri, tetapi tiga-tiganya saling terhubung dan saling benar-benar membantu satu sama lain. Nah, itu sebenarnya mungkin yang jadi dasar kali ya dari pembahasan produk marketing kita kali ini. Nah, mari kita bahas sedikit lebih detail soal komponen-komponen tadi. Yang pertama adalah produknya. Pertama kita harus benar-benar mengidentifikasi nih, produknya itu seperti apa, penyajiannya seperti apa, packagingnya mungkin seperti apa, kemudian tampilannya seperti apa, wujudnya seperti apa, warnanya, bentuknya, dan sebagainya. Kemudian fitur-fitur yang tersedia itu seperti apa. Di laptop, misalnya kita tadi bicara soal laptop ini kapasitasnya seperti apa, kemudian dia Microsoft atau iOS gitu, atau Apple gitu ya, kemudian memorinya dia sebanyak apa, kemudian kecepatannya bagaimana, RAM-nya bagaimana, dan seterusnya dan sebagainya. Itu adalah hal mendasar yang kita perlu ketahui. Dan kira-kira kalau misalkan produk ini disandingkan dengan produk-produk lain yang jadi punya kompetitor lain, kira-kira dia berada di posisi yang mana nih? Di posisi yang terlalu mahal, posisi terlalu murah, atau posisi yang dengan spek yang sudah cukup oke, atau malah di spek yang masih sangat sederhana? Itu yang sangat perlu kita pikirkan kayak gitu. Produknya itu seperti apa untuk kita bisa memasarkannya. Benar-benar harus tahu, karena nggak mungkin kita bisa memasarkan produk tanpa kita tahu sendiri produk itu seperti apa wujudnya dan segala macam yang ada di dalamnya. Nah, di sini produk ini kita pecah lagi nih. Kita identifikasikan jadi 3 bagian. Yang pertama adalah fitur dan kegunaannya. Kayak misalkan tujuannya itu buat apa, fiturnya itu apa aja, lantas bentuk tampilannya seperti apa, manfaat yang bisa didapatkan seperti apa. Misalkan mahasiswa, kenapa dia buka laptop? Ya karena mungkin dia butuh untuk kerjain tugas, ngerjain skripsi gitu, atau ngerjain proyekan, ngerjain paper, lomba, dan sebagainya. Itu sebenarnya kita pikirkan. Jadi nggak cuma sekedar, oh ini laptopnya memorinya segini, enggak. Tapi benar-benar kita pikirin sampai ini tuh buat apa ya memang. Permasalahan apa yang bisa kita selesaikan dengan adanya laptop ini, kayak gitu. Itu yang pertama dari segi produk. Kemudian dari segi keunggulannya. Kayak tadi misalkan ini kualitas produk itu seperti apa? Apakah baru? Apakah bekas? Kalau misalkan dibandingkan dengan laptop-laptop lain yang harganya kurang lebih sama, kelebihan dia apa? Terus kemudian apakah pernah ada pembuktian atau ada testimoni atau ada review yang mendukung bahwa produk ini benar-benar bagus, yang membuat bahwa produk ini benar-benar dibutuhkan dan sebagainya. Lantas yang terakhir adalah jaminan. Apakah produk ini punya asuransi mungkin atau jaminan tertentu, kayak misalkan dalam 1 tahun kalau misalkan rusak bisa dikembalikan dan seterusnya. Itu benar-benar perlu dipikirin. Lantas yang terakhir adalah model pendapatannya nih. Apakah produk ini tuh modalnya tuh apa aja yang dibutuhkan? Mungkin pertama biaya produksinya, kemudian operasionalnya, kemudian kayak margin keuntungan berapa yang ingin kita ambil kayak gitu kan. Terus kemudian model pendapatannya. Kalau laptop mungkin model pendapatannya adalah ya udah jual beli putus gitu. Cuma kalau konten bisa jadi berbeda. Bisa jadi kalau konten modelnya adalah subscription. Jadi
beli konten atau beli platformnya, katakanlah berlangganan selama 1 bulan untuk menikmati seluruh konten yang ada. Itu model-model yang perlu kita pikirkan juga dari produk yang udah kita buat kayak gitu. Lantas abis itu adalah strategi marketingnya. Marketing itu kita benar-benar harus memahami nih, analisis kompetitornya siapa aja dari langsung dan tidak langsung, kemudian industrinya seperti apa, tren pasarnya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga dengan kita memahami faktor marketing ini, kita benar-benar bisa tahu nih cara memasang produk ini seperti apa, gimana cara-cara yang kita kira-kira bakal berhasil dan nggak berhasil. Dan seperti biasanya kita juga benar-benar perlu tahu siapa yang bakal jadi target pasarnya kalau kita udah bicara soal pemasaran. Secara langsung, misalkan kita ngejual produk kepada seseorang dengan pendekatan demografisnya, psikografisnya, dan sebagainya, itu benar-benar perlu diperhatikan. Nah, dari marketing ini sendiri, secara umum ada tiga pasal atau 3 hal yang benar-benar perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, analisis pasarnya. Kayak tadi, kompetitornya siapa, kemudian tren industrinya seperti apa. Lantas juga, mungkin teman-teman bisa mikirin, partner-partner yang bisa teman-teman ajak kolaborasi siapa. Misalkan kalau jual laptop, mungkin teman-teman bisa kerjasama dengan pihak kampus, atau misalkan pihak servis komputer terdekat yang ada di kampus, atau misalkan hal terkait yang ngebuat atau yang terkait nih dengan usaha mahasiswa dalam menjalankan kebutuhan mahasiswa terkait dengan laptop gitu ya, misalkan tempat print lah, atau tempat reparasi elektronik lah, atau misalkan kantin mahasiswa dan sebagainya. Itu perlu benar-benar teman-teman pikirkan, kira-kira bisa jualan di mana sih, bisa nitip poster di mana, bisa nitip itu di mana, dan seterusnya. Lantas habis itu adalah pangsa pasarnya, seperti kayak kira-kira kalau kita ngejual laptop nih, dari misalkan katakanlah ada 1.000 mahasiswa, terus katakanlah yang masuk ke target yang orang-orang yang cukup mampu membeli laptop ini kira-kira ada 500 mahasiswa. Dari 500 mahasiswa kira-kira yang belum punya laptop atau laptopnya rusak, atau misalkan nggak butuh laptop gitu ya, atau misalkan butuh laptop adalah katakan 200 mahasiswa gitu. Jadi pasar kita dari 200 mahasiswa ini yang benar-benar kita sasar gitu. Jadi jangan malah kita nyasar pasar-pasar yang nggak sesuai ya, karena ya jadi nggak efektif gitu kan. Terus abis itu nanti kita hitung juga nih proyeksi keuntungan. Kayak misalkan tadi, satu laptop katakanlah kita bisa untung sekitar 100.000, sementara kita targetnya adalah 200 orang, jadi 100.000 kali 200, itu kira-kira nanti kira-kira keuntungannya bakal dapat segini kayak gitu. Lantas abis itu kita juga perlu mikir nih, seberapa besar tingkat kesulitan kita untuk masuk ke bisnis ini. Contoh, berapa banyak sih kompetitor yang udah ada. Kalau terlalu banyak bisa jadi cara kita masuk sangat susah karena saingannya banyak, atau misalkan ternyata saingannya nggak banyak, saingannya nggak ada, terus kemudian mahasiswa banyak banget butuhnya tapi nggak ada yang nyediain. Nah, tandanya barrier to entry-nya atau tingkat kesulitan masuknya itu sangat rendah dan kita bisa masuk itu. Tapi yang perlu dipikirkan juga adalah ketika barrier to entry-nya rendah atau tingkat kesulitan masuknya rendah, tandanya dengan mudah juga nanti suatu ketika akan ada kompetitor yang masuk kayak gitu. Terus yang ketiga adalah target pasarnya. Tadi seperti yang udah kita sedikit bahas gitu ya, kayak karakteristiknya mereka seperti apa, kemudian solusi yang mereka butuhkan seperti apa, daya belinya mereka seperti apa, kemudian yang terakhir adalah seberapa besar sih keinginannya. Kayak misalkan tadi ada orang yang laptopnya rusak, pengen reparasi atau pengen ganti laptop baru dan sebagainya, cuma daya keinginannya kecil gitu, walaupun dia punya duit. Sehingga kalau kayak gitu kan kemungkinan dia untuk membeli laptop baru kan sangat kecil karena ya nggak butuh-butuh banget dan sebagainya. Nah, makanya kita harus benar-benar nyari nih yang jadi niche-nya tuh siapa gitu, yang jadi benar-benar jadi targetnya, yang benar butuh, punya duit dan sebagainya tuh siapa kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian habis itu kita lanjut ke konten. Konten ini merupakan pengejauhan atau pergabungan antara produk dengan marketingnya. Jadi kedua faktor ini digabungkan. Jadi kita membuat konten itu memang berdasarkan kayak seperti tadi, keunggulannya apa dari produk kita, benefitnya apa, kemudian aspeknya seperti apa manfaatnya dan sebagainya. Kemudian dari segi marketingnya juga sama, siapa yang kita sasar, nanti berpengaruh pada gaya bahasa kita seperti apa, visualisasi posternya nanti bakal seperti apa, kemudian bagaimana cara kita mendekatinya, bagaimana kita menyajikannya dan sebagainya dan seterusnya. Habis itu kita juga perlu mikirin juga nih nanti soal konten ini gimana sih kita bakal membagikannya. Kalau misalkan kita tadi konten digital, apakah kita bakal membagikannya soal lewat sosial media atau aplikasi, atau bakal lewat website atau lewat Google dan sebagainya. Itu benar-benar perlu dipikirkan. Nah, konten ini secara umum kita bagi 3 untuk konteks kali ini. Yang pertama adalah kontennya apa, kemudian konteksnya bagaimana, dan yang ketiga adalah channelnya.
Jadi konten konteks channel. Jadi yang pertama adalah konten. Konten ini berfokus pada pesannya itu seperti apa. Ibaratnya ya, kalau misalkan dosen kita ngajar, maka kontennya adalah misalnya aljabar. Jadi teori aljabar gitu. Itu kontennya. Konteksnya adalah bagaimana cara dosen kita ngajar. Jadi dia ngajarnya dengan cara yang fun, santai gitu, atau misalkan ada cara yang kaku, atau misalkan cara dia dengan cara ngasih tugas yang banyak, atau nyuruh muridnya presentasi, atau misalkan seperti apa, atau dia fokus menjelaskan aja. Itu konteksnya. Kemudian channelnya ini adalah soal bagaimana konten dan konteks ini disajikan atau ditawarkan. Kayak misalkan channel yang pertama yang paling umum adalah mungkin di kelas, kayak channelnya untuk menyebarkan konten aljabar dengan cara presentasi di kelas, atau mungkin lewat platform video conference gitu, entah lewat Google Meeting atau misalkan lewat Zoom dan sebagainya. Itu perlu dipikirkan channelnya seperti apa, lewat mana bakal disebarkan. Begitu juga dengan konten-konten yang teman-teman akan pasarkan untuk menawarkan atau untuk menjual produk yang teman-teman buat. Jadi kira-kira kita kalau udah tahu nih benefitnya apa, keunggulannya apa, marketnya siapa dan sebagainya. Nah, teman-teman ngerancang kontennya seperti apa, ngerancang posternya seperti apa, ngerancang teksnya seperti apa. Nanti ini semua bakal disampaikan dengan cara bagaimana gitu. Jadi misalkan teman-teman di secara konten bakal berfokus pada keunggulan laptopnya, misalkan cepat, ringan, kemudian memorinya banyak gitu. Itu kontennya, cepat, ringan, memorinya banyak. Terus kemudian konteksnya, mungkin teman-teman menunjukkan dengan bentuknya video, atau dengan poster, dengan teks di Instagram, atau misalkan dengan bikin website dan sebagainya. Itu konteksnya. Jadi cara nyampeinnya gimana, dengan video kah, dengan apa, mediumnya seperti apa. Abis itu channelnya mau disebarkan lewat mana, lewat offline, misalkan tadi ngeprint poster untuk disebarkan ke kantin-kantin mahasiswa, atau lewat organisasi-organisasi mahasiswa gitu kan, atau misalkan lewat sosial media, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WhatsApp dan sebagainya, atau mungkin lewat website, teman-teman bikin website gitu, atau mungkin teman-teman lewat YouTube, jadi teman-teman bikin video YouTube ngejelasin dan sebagainya untuk memasarkan. Jadi kontennya apa yang disampaikan, bagaimana cara nyampeinnya, dan kemana nyampeinnya, kayak gitu. Itu jadi komponen yang penting dalam membentuk si 3 hal konten ini. Nah, terus strateginya di sini bicara soal perumusan perumusan antara tadi produknya seperti apa, marketingnya seperti apa, marketnya seperti apa, kontennya seperti apa. Nah, teman-teman sajikan jadi satu. Itu namanya strategi. Jadi strateginya apa, terus kemudian tujuannya apa, objektifnya adalah beli laptop gitu ya. Habis itu teman-teman pikir lagi nih, kira-kira nanti ini di prosesnya gimana nih, mungkin dibuka dengan diskon dulu lah, atau misalkan ngasih testimoni lah, atau misalkan ngasih testing, jadi orang bisa nyoba dulu dalam waktu seminggu 2 minggu, kemudian kalau suka tinggal dibeli dan sebagainya. Atau misalkan teman-teman pakai strategi lain, kayak teman-teman minjemin laptopnya atau bekerja sama untuk ngasih laptopnya dengan misalkan lembaga lab kampus gitu, lembaga komputer kampus, sehingga mereka beli atau mereka sewa. Itu kan strateginya. Jadi perlu dipikirin nih strategi pemasarannya kayak gimana. Terus kemudian dipikirin juga apa yang dilakukan oleh kompetitor. Misalkan teman-teman punya kompetitor penjual laptop juga, teman kalian punya bisnis jual laptop juga buat mahasiswa. Mereka strategi bisnisnya seperti apa sih? Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita unggulkan dari punya kita gitu. Itu benar-benar perlu dipikirkan. Lantas di strategi ini setidaknya juga ada 3 elemen yang benar-benar perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah tujuan kita. Jelas tujuan kita dari tujuan ini adalah ngejual laptop. Cuma mungkin kita perlu bagi-bagi nih. Pertama mungkin tujuannya adalah ngenalin terlebih dahulu, jadi orang-orang jadi aware, kemudian ngebuat orang-orang nyoba. Oke, mungkin di bulan ini kita bikin orang-orang tahu dulu deh gitu. Jadi bener-bener ngenalin dulu nih si laptop gitu kan. Abis itu tujuannya yang kedua, mungkin di bulan kedua kita ingin orang-orang nyoba, atau dengan cara kasih diskon. Jadi biar ada yang nyoba dulu, ada yang beli dulu, nanti orang-orang nyebarin ke teman-temannya. Jadi pakai diskon dulu misalkan di bulan kedua. Terus kemudian di bulan ketiga mungkin fokus ke penjualan normal seperti biasa, jadi harganya udah normal, dengan semuanya normal dan sebagainya, karena udah cukup banyak orang yang tahu, udah cukup banyak orang yang peduli kayak gitu. Jadi itu soal tujuannya. Yang kedua adalah parameter kuncinya. Misalkan parameter pertama nih soal ngebangun awareness tadi, seberapa banyak orang yang tahu. Jadi mungkin kalau di sosial media seberapa banyak sih orang yang follow teman-teman, atau seberapa banyak orang yang kayak mau membantu teman-teman mempromosikan ini, misalkan tujuannya kayak gitu. Atau mungkin tujuannya mungkin langsung ke seberapa banyak sih orang yang beli, atau seberapa banyak orang yang tanya kepada teman-teman. Itu adalah tujuan-tujuan pertama yang perlu kita pikirkan. Jadi kita pikir nih,
uh, parameter kuncinya apa? Oke, pertama parameternya adalah ngejual laptop. Maka parameter kunci yang pertama adalah seberapa banyak orang yang tahu, kedua adalah seberapa banyak orang yang penasaran alias nanya, ketiga adalah seberapa banyak orang yang membantu ngejualin atau mempromosikan, dan yang keempat adalah seberapa banyak orang yang benar mau beli gitu. Jadi parameter-parameter kunci ini harus kita susun. Jadi tujuannya apa nih secara garis besar? Satu, parameter kuncinya bisa beberapa gitu. Jadi A pertama ini, kedua B, ketiga C, dan seterusnya. Lantas adalah inisiatif-inisiatif yang teman-teman jalankan. Jadi misalkan untuk membuat orang-orang tahu atau membuat orang-orang kenal gitu. Jadi yang teman-teman lakukan mungkin sebar di sosial media, atau minta tolong temennya untuk bantu nyebarin, atau misalkan ngebuat orang-orang ngasih testimoni dan sebagainya. Itu pertama, inisiatif pertama. Kedua, inisiatif untuk buat orang pada nanya nih ke kalian, orang-orang jadi tertarik untuk bertanya. Jadi mungkin inisiatifnya adalah ngebuka kotak WhatsApp, jadi orang-orang bisa nanya dengan bebas. Kemudian teman-teman sebar kartu nama kepada orang-orang agar orang-orang mau beli gitu. Kemudian yang ketiga mungkin adalah bagaimana teman-teman selalu hadir nih di berbagai macam forum-forum mahasiswa agar dengan mudah orang-orang nanya ke teman-teman. Kemudian keempat adalah biar orang-orang mau beli. Jadi kan parameter kuncinya adalah berapa banyak orang yang beli gitu kan. Inisiatif yang teman-teman lakukan apa? Biasanya inisiatif yang teman-teman lakukan adalah untuk orang-orang beli. Itu satu, jelas memastikan ketersediaan stok. Kan percuma kalau orang-orang pada beli tapi stoknya nggak ada gitu. Jadi memastikan ketersediaan stoknya akan selalu ada. Yang kedua mungkin memastikan jumlah laptop ini teman-teman bagi nih, berapa yang didiskon, berapa yang nggak didiskon, berapa yang dibeli langsung, dan sebagainya. Itu inisiatif-inisiatif yang perlu teman-teman lakukan atau buat berdasarkan per parameter kuncinya. Jadi pertama, tujuan utamanya apa, beberapa parameter kuncinya seperti apa, dan terakhir adalah inisiatif-inisiatif yang dilakukan per parameter kunci tadi, kayak gitu. Nah, sehingga dari kasus tadi pertama soal yang penjualan laptop, yang kedua adalah konten digital, sebenarnya apa sih definisi atau tujuan dari produk marketing ini? Nah, kalau mungkin kita definisikan ya, tujuan produk marketing adalah mempertemukan sebanyak mungkin pasar atau pembeli dengan produk yang kita buat. Jelas, tujuan utamanya adalah orang-orang tahu, orang-orang beli gitu kan. Itu produk marketing. Nah, produk marketing ini secara umum ada kuadrannya nih. Ada kuadrannya. Pertama kuadrannya produknya, kedua kuadrannya adalah pasarnya. Kita bagi jadi 4. Yang pertama adalah penetrasi pasar, kemudian adalah pengembangan pasar dari segi pasar, kemudian kalau dari segi produk adalah pengembangan produk dan keragaman produk. Nah, pertanyaannya adalah ini tuh bedanya seperti apa sih? Apa bedanya antara penetrasi pasar dengan pengembangan pasar atau pengembangan produk gitu? Nah, kita sekarang bahas lebih detail. Yang pertama adalah penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini kalau dibahas sebenarnya secara umum dia terdiri dari 2 komponen. Komponen yang pertama adalah produk yang udah ada dan pasar yang udah dibidik sejak awal. Pasar yang udah jelas-jelas kita udah tahu sasarannya. Misalkan tadi kita mau ngejual laptop gitu ya, jelas produknya ada laptop, itu yang kita jual. Dan pasarnya siapa? Mahasiswa, udah mau ke sana. Maka tugas kita di bagian penetrasi pasar adalah membuat sebanyak mungkin mahasiswa membeli laptop dari kita. Benar atau tidak? Jadi penetrasi berpasar ini berfokus untuk memperlebar jangkauan audiens dari sekelompok audiens atau sekelompok pasar yang memang udah kita sasar sejak awal. Nah, contohnya mungkin adalah ojek online yang saling bersaing di satu market atau satu wilayah yang memang udah jadi pasarnya mereka. Contoh adalah Grab dengan Gojek. Grab dengan Gojek di Jakarta kan udah jelas-jelas pasar mereka juga di Jakarta gitu, dan mereka sama-sama saling bersaing nih untuk siapa yang dapat pasar lebih banyak, siapa yang bakal dapat pengguna lebih banyak, siapa yang dapat orderan lebih banyak antara Grab atau Gojek. Itu bagian fokus penetrasi pasar, memperlebar seluas mungkin soal pembagian marketnya, seberapa luas nih orang yang bakal beli produk mereka. Itu penetrasi pasar. Kemudian yang bagian kedua adalah soal pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini terdiri dari 2 komponen, teman-teman. Yang pertama adalah produk yang udah ada dan pasar yang baru. Jadi mungkin nih teman-teman tadi ngejual laptop di kampus teman-teman. Nah, pengembangan pasar adalah mungkin teman-teman ingin ngejamah kalangan-kalangan yang belum terjamah nih awalnya dengan produk yang sama. Misalkan dari laptop untuk mahasiswa, teman-teman mau buat laptop buat dosen misalkan. Atau misalkan teman-teman dari yang ingin ngincer mahasiswa di kampus teman-teman aja, lantas teman-teman mengincar mahasiswa di kampus-kampus lain, sehingga pasarnya lebih berkembang kayak gitu. Nah, pengembangan pasar ini
memang tujuannya seperti itu, ngebidik pasar-pasar lain yang belum pernah dibidik, entah pasarnya dari sisi sekunder, jadi misalkan dari pertama dari mahasiswa ke dosen yang jumlahnya lebih sedikit, atau enggak bahkan dengan target yang sama cuma lokasinya berbeda, wilayahnya berbeda, sehingga benar-benar ngebentuk pasar yang lebih luas gitu, pasar yang lebih jangkauannya lebih banyak. Kalau kita misalkan main contoh nih, yang bisa kita jadiin uh, contoh di soal pengembangan pasar mungkin adalah Shopee. Kenapa? Shopee sejak dulu mungkin ya dikenal sebagai online shop yang fokus pada ngejualin atau menyediakan platform jual beli online buat pasar perempuan, entah make up, entah pakaian, entah dekorasi, atau alat masak dan sebagainya yang bener-bener banyak uh, dekat dengan kehidupan para perempuan gitu. Jadi Shopee terkenalnya ke cewek banget nih gitu, dari entah juga dilihat dari segi desainnya, dari segi marketingnya dan sebagainya. Dan ya mungkin secara umum orang-orang kalau mau beli pakaian, mau beli satu produk atau apa yang benar-benar dekat dengan perempuan, ya biasanya ke Shopee gitu, dibandingkan mungkin ke marketplace lainnya gitu kan. Ya, karena mungkin yang lainnya juga ada segmennya masing-masing. Nah, Shopee ini akhirnya yang sejak awalnya mungkin dia fokus ngejar market perempuan, lantas dia ingin memperlebar nih, mengembangkan pasarnya ke segmen yang sekunder, yang segmen yang kedua, yakni para laki-laki. Jadi ingin ngebuat bahwa Shopee ini juga bisa loh buat nyediain uh, produk-produk yang dibutuhkan oleh laki-laki gitu. Nah, caranya gimana? Salah satu cara yang dilakukan adalah dia bekerja sama dengan public figure. Jadi kalau Shopee di sini kontaknya dia kerjasama dengan misalkan menggait almarhum Didi Kempot ya waktu itu untuk jadi brand ambasadornya gitu. Nah, jadi Shopee ini bener-bener dengan berbagai macam kampanye tadi ngegayat Didi Kempot agar dia mempromosikan produk-produk yang ada di Shopee gitu. Jadi mungkin dengan bikin campaign video, terus kemudian bikin kegiatan, entah mungkin poster-posternya banyak ke arah ke sana, kemudian udah mulai banyak menggunakan warna-warna biru tua misalkan ya, untuk kayak menyeimbangkan warna-warna yang sebelumnya mungkin dianggap atau lebih identik dengan warna-warna yang kayak ceria dan sebagainya. Jadi warna-warna yang agak-agak tua seperti biru gitu kan. Jadi memang dia fokusnya untuk pengembangan pasar nih kayak gitu. Terus kalau misalkan soal pengembangan produk di sini mungkin terdiri dari dua komponen lainnya juga. Yang pertama adalah produk yang baru, tapi pasarnya udah dibidik dari awal. Jadi misalkan teman-teman tadi jualan laptop gitu ya kepada mahasiswa di kampus teman-teman, maka di tahap berikutnya adalah teman-teman mungkin ngejualan harddisk atau ngejualan ponsel HP gitu kepada mahasiswa yang sama, kepada target market yang sama, ya ini mahasiswa di kampus teman-teman kayak gitu. Nah, pengembangan produk ini ditujukan agar pelanggan yang udah lama, pelanggan yang udah terbiasa, yang udah kenal dengan teman-teman, dengan reputasi teman-teman itu bisa mau nih nyoba, tahu, dan juga ngebeli produk-produk baru yang teman-teman kerjakan kayak gitu. Nah, contoh dari pengembangan produk ya, pengembangan produk di sini adalah kita bisa lihat misalkan Tokopedia gitu. Tokopedia dia ngembangin produknya dengan pakai OVO. Jadi Tokopedia berkolaborasi dengan OVO agar orang-orang yang udah membeli apapun di Tokopedia itu juga pakai OVO. Sehingga kan mereka berkolaborasi ya sebenarnya. Jadi jumlah penggunanya Tokopedia nambah karena berasal dari sebagian jumlah penggunanya OVO, dan sebaliknya juga jumlah penggunanya OVO nambah juga karena dapat sebagian dari jumlah penggunanya Tokopedia gitu. Dan makanya kedua hal ini dari segi produk yang udah ada, kemudian produknya dikembangin. Sebenarnya kan marketnya juga kurang lebih sama ya, ini pengguna Tokopedia itu sendiri atau pengguna OVO sendiri gitu. Makanya proses ini mungkin relatif lebih tidak begitu menantang dibandingkan yang lainnya, karena bukan tidak begitu menantang, maksudnya tidak begitu susah. Karena apa? Pertama, marketnya udah ada nih, marketnya udah tahu kita, maka kita tinggal kenalin baru gitu. Jadi ibaratnya mereka udah kenal nih sama kita, mereka udah kenal sama laptop kita, habis itu kan kita tinggal bilang ya, maksudnya kayak nih kita ada HP baru nih, mau nyoba nggak gitu kan. Jadi kita nggak usah susah-susah nyari market lagi, karena marketnya udah ada dan udah kenal sama kita nggak perlu ngebangun dari awal, kenalin dari awal bahwa kita siapa, produknya apa dan sebagainya. Mereka tinggal dikenalin produknya kayak gitu. Nah, lantas yang poin keempat adalah soal keragaman produk. Keragaman produk di sini maknanya adalah produk yang baru dan juga dengan pasar yang baru. Jadi maksudnya mungkin ini yang bisa dibilang paling menantang daripada keempat tadi. Maksudnya mungkin paling sulit juga ya kali ya, karena bener-bener mereka nawarin sesuatu yang baru nih
dan orang-orangnya juga baru yang bakal mereka sasar gitu. Contoh misalkan di awal mungkin teman-teman jadi jualan HP, jualan laptop gitu ya, produk-produk yang elektronik ya. Terus suatu ketika teman-teman ngejual juga produk makanan gitu. Teman-teman ngejual produk makanan kepada siapa? Kepada orang-orang yang suka kuliner. Ketika tadi di awal ketika jualan laptop atau jualan HP mungkin kepada orang-orang yang suka elektronik. Cuma sekarang malah jadi jualan kuliner kepada orang-orang yang suka kuliner, yang belum tentu semua orang yang suka kuliner suka juga sama elektronik kayak gitu. Nah, dengan kayak gini kan bisa dibayangkan ya, benar-benar teman-teman satu harus kenalin lagi produknya dari awal, kenalin semua yang dari awal, mengidentifikasi lagi produknya, kelebihannya, marketnya siapa dan sebagainya, kontennya bakal seperti apa. Dan yang kedua adalah teman-teman nyari lagi nih market yang suka sama kuliner tuh siapa sih anak-anak yang anak-anak kampus ya yang suka nyoba kuliner, wisata kuliner kemana-mana, atau suka jajan makan dan sebagainya. Ini benar-benar sesuatu yang lebih advance daripada yang mungkin yang lainnya tadi, karena semuanya benar-benar serba baru. Nah, salah satu yang contoh nih ya, contoh yang mungkin bisa kita pelajari adalah Bukareksa dari Bukalapak. Kenapa? Karena mereka satu membuat produk baru, yakni reksadana. Jadi orang-orang bisa beli reksadana lewat Bukalapak. Yang kedua adalah soal marketnya baru. Kan nggak semua orang-orang yang tadi beli online shop di Bukalapak itu juga suka investasi. Jadi mereka otomatis mengejar orang-orang yang suka investasi gitu. Jadi pertama produknya baru, yakni produk investasi. Yang kedua adalah marketnya baru, yakni market orang yang suka investasi gitu. Jadi mereka harus benar-benar bikin strategi dari awal. Pembuatan produknya gimana membuat tadi value propositionnya seperti apa, lantas juga ngebuat feature setnya seperti apa, lantas juga ngebuat kayak tampilan UI UX-nya seperti apa dan sebagainya. Pokoknya lengkap banget. Begitu juga dari sisi pasarnya, mereka harus benar-benar tahu nih target marketnya itu orang-orang seperti apa, kemudian mereka itu kebutuhan apa yang belum terpenuhi, kenapa mereka mau pakai itu dan sebagainya. Maka si Bukareksa ini benar-benar sesuatu yang baru nih, kayak diuji banget untuk bisa memperlebar jangkauan bisnisnya Bukalapak itu sendiri kayak gitu. Nah, secara umum strategi pemasaran, kalau kita bicara soal tadi kan udah ngomongin soal strategi umumnya, kemudian jenis-jenis pengembangan produknya, terus kemudian apa aja yang perlu diperhatikan sebagai awal. Nah, sekarang masuk nih ke soal lantas gimana sih cara masarinnya? Setelah kita tahu produk kita, setelah kita tahu market kita, setelah kita tahu konten kita bakal seperti apa, setelah kita tahu juga strategi kita seperti apa. Nah, sekarang masarinnya gimana? Cara ngejualnya gimana? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus soal bagaimana kita memasarkan produk secara digital gitu. Bagaimana kita ngejualnya nih gitu secara digital. Yang pertama kita bakal coba pakai pendekatan sosial media. Yang kedua adalah mesin pencari seperti Google gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita berafiliasi atau misalkan menjalin kerjasama, partnership dan sebagainya. Terus kemudian untuk kembangan komunitas digital, kayak misalkan sosial media, kita bisa mikir nih antara pakai Twitter kah, Facebook kah, Instagram atau apa. Kenapa kita pakai Twitter dibanding pakai lainnya, atau kenapa kita malah pakai Facebook gitu, kenapa nggak pakai Instagram dan sebagainya. Tiga hal ini kan karakternya berbeda-beda dan kita harus benar-benar menentukan nih kita mau pakai yang mana kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mesin pencarinya nih. Google kan secara umum kita terdiri dari dua ya, kayak organik dan anorganik alias berbayar. Kayak organik kita pakai SEO, jadi kita merancang gimana website kita sebaik mungkin agar berada di halaman terdepan atau berada di posisi yang teratas kayak gitu. Yang kedua adalah berbayar, entah misalkan langsung iklan di halaman depan Google-nya, kayak ketika kita udah di mesin mencarinya, di halaman mesin mencarinya, atau mungkin iklan di YouTube-nya, atau iklan di email, atau iklan di website-website lain yang terkait kayak gitu kan. Kayak misalkan teman-teman pernah lihat website yang umumnya mungkin kayak website berita gitu ya, yang banyak ada banner-banner atau desain-desain promosi, itu juga masuk ke mesin mencari sebenarnya. Lantas juga yang ketiga adalah membangun afiliasi atau kerjasama, kayak misalkan kita nyari influencer kah, atau dapetin media coverage, dapetin media partner dan sebagainya. Lantas yang terakhir adalah kita ngebangun komunitas digital nih. Siapa aja kira-kira yang bisa kita ajak gabung, kita ajak untuk ngebangun loyalitas, dan mereka juga mau bantuin promosi produk-produk kita. Oke? Sekarang kita coba bahas satu persatu. Pertama soal sosial media. Kan sosial media ini kan karakternya berbeda-beda. Orang-orang di Facebook mungkin diidentifikasikan sebagai orang-orang yang mungkin udah agak lebih tua gitu, kayak mungkin umurnya kayak mungkin di 20-an akhir atau 30-an gitu. Mungkin 40-an juga gitu kan. Sementara yang sementara yang Instagram mungkin banyak anak muda kayak usia 18 ke 24 gitu. Jadi anak-anaknya masih muda.
Twitter mungkin agak lebih beragam ya, atau mungkin dia agak transisinya mungkin seperti apa, itu misalkan dari segi demografi penggunanya. Terus kemudian mungkin dari segi karakteristiknya sendiri. Kalau Facebook bisa bikin foto, video, karosel dan sebagainya, dan juga bisa bikin deskripsi panjang gitu. Bahkan bisa cuma teks aja, nggak harus ada konten videonya atau visualnya kayak gitu kan. Itu Facebook. Sementara kan Instagram nggak bisa. Instagram harus bener-bener mengandalkannya gambar gitu. Bahkan bisa membuat gambar tanpa teks. Berbalikan dengan Facebook yang bisa menggunakan teks tanpa gambar kayak gitu. Atau mungkin Twitter yang strateginya kayak menggunakan potongan-potongan kalimat gitu. Jadi kayak misalkan batasnya katakanlah misalkan sekitar 140-an kata, terus kayak harus dibikin thread dan berulang-ulang dan sebagainya, dan bersifat kayak cuitan spontan dan sebagainya, dan bersifat real time. Sementara Facebook mungkin yang akan muncul di beranda kita adalah orang-orang yang sering kita berinteraksi atau konten-konten yang memang kita tertarik. Kalau Twitter kan nggak kayak gitu. Kalau Twitter memang berlandaskan pada real time gitu. Jadi mana tweet yang muncul duluan ya bakal ada di bawah, sementara tweet-tweet yang baru akan bakal kita saksikan pertama. Beda juga dengan Instagram. Instagram juga bakal memperhatikan engagementnya. Siapa sih orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Otomatis kalau orang-orang sering berinteraksi sama kita, dia berada di posisi terawal gitu ya. Jadi kalau dilihat dari feed-nya mungkin dia paling banyak kita lihat gitu. Atau mungkin dari story-nya juga sama, dia bakal sering kita lihat. Itu yang benar-benar teman-teman pikirkan. Dan yang paling penting lagi adalah memperhatikan sumber dayanya. Apakah teman-teman punya sumber daya yang cukup untuk mengelola tiga-tiganya? Atau jangan-jangan udahlah fokus di Facebook aja karena sumber daya cukupnya di situ. Atau mungkin juga lihat dari marketnya. Sebenarnya siapa yang teman-teman jual? Kalau misalkan anak muda ya mungkin teman-teman bisa pakai Instagram. Kalau misalkan kalangan yang udah agak tua gitu ya, 30-an sekitar gitu, mungkin teman-teman bisa nyoba di Facebook gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang kayak lebih suka di yang real time dan sebagainya, atau misalkan produk teman-teman itu terkait sama hal-hal yang spontanitas, ngikutin tren gitu ya, mungkin teman-teman bisa coba di Twitter kayak gitu. Dan intinya ketiga platform ini memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing, dan perlu disesuaikan dengan kemampuan teman-teman untuk handle ini semua kayak gitu. Kedua adalah mesin pencari. Mesin pencari tadi saya bilang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah organik dan kedua adalah anorganik. Kalau organik secara umum nanti fokus pada bagaimana kualitas website kita, yang mana terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah kualitas teknis. Jadi bagaimana website kita itu dibangun dari segi teknikal ya, codingannya seperti apa, kemudian dari segi pembangunan front end maupun back endnya seperti apa dan sebagainya. Itu dari segi teknikal. Atau enggak dari segi yang kedua, ya dari segi kontennya, seberapa sering kita ngebuat konten di website kita yang kita buat, atau seberapa bagus atau seberapa kuat keyword yang kita incar di sosial media, di website kita. Jadi misalkan website kita tentang kesehatan pangan gitu ya, jadi kayak misalkan pangannya vegetarian gitu, untuk vegetarian. Nah, seberapa sering kita kayak misalkan ngebuat blog secara rutin yang membahas soal vegetarian tadi, sehingga ketika ada orang mencari soal makan makanan buat vegetarian, maka website kita akan berada di posisi yang tinggi karena kita sering ngebuat blog yang membahas soal vegetarian tadi, sehingga ketika orang nyari, ya yang muncul di awal adalah blog kita gitu. Karena nggak mungkin website kita ada di posisi atas tapi nggak ada kontennya gitu, apa yang mau dicari gitu kan. Terus yang ketiga adalah dari segi luarnya atau dari segi eksternal. Ini misalkan seberapa banyak misalkan ya website-website lain yang menyebut atau mensitasi website kita, kayak misalkan mention website kita di blognya mereka, kayak merefer ke kita, atau misalkan seberapa banyak website kita itu di-share ke orang lain, konten-konten kita di-share ke orang lain dan sebagainya. Makanya penggunaan mesin pencari secara organik atau secara SEO itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, biasanya kayak minimal 3-6 bulan gitu. Atau enggak pakai cara yang kedua, ini cara berbayar. Jadi teman-teman mungkin bisa ngebayar untuk dapat iklan gitu. Jadi untuk kayak misalkan ketika teman-teman menggunakan halaman pencarian, nanti teman-teman ada di bagian atas gitu, jadi kayak promosi gitu kan. Atau enggak mungkin menggunakan Google Display Network. Jadi teman-teman konten teman-teman nanti bakal dipasarkan atau dipromosikan ke website-website lain yang terkait. Jadi kalau teman-teman tadi lihat website berita atau website tertentu kan mungkin suka ada ya iklan-iklan gitu kan, entah di sisi kanan, di sisi tengah, atas maupun bawah, dan itu merupakan bagian dari Google juga, bagian dari strategi untuk mesin pencari, ngebantuin kita. Atau mungkin lewat promosi produk-produk lain, kayak misalkan lewat YouTube, itu lewat situ juga, YouTube Ads gitu kan, atau mungkin email Ads itu lewat situ juga, atau bahkan mungkin Instagram Ads juga. Instagram Ads pun bisa lewat cara gitu.
Tapi kalau yang kayak Instagram Ads, Facebook Ads, tentu mereka ada platformnya tersendiri. Jadi kalau yang Google ya tentu mereka punya platform Google sendiri yang semua produk-produk Google gitu ya, yang YouTube, Google, Gmail gitu. Cuman kalau Facebook ya Facebook dengan Instagram gitu kan untuk memasarkan produknya kayak gitu. Nah, lantas berikutnya adalah soal afiliasi atau kerjasama. Mungkin teman-teman familiar ya dengan kayak istilah influencer, kemudian liputan media dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan juga. Jadi misalkan ya teman-teman fokus ngedapetin influencer gitu ya. Jadi ngedapetin orang-orang yang mungkin followersnya banyak dan diikuti oleh banyak orang. Maka kita di sini perlu memperhatikan satu, produk kita seperti apa. Contoh tadi kita mau ngejual laptop. Kita mau ngejual laptop buat para mahasiswa. Terus kita minta tolong kepada orang ya oke, dia populer gitu ya, populer di kampus kita dan sebagainya. Cuma dia sebenarnya nggak suka sama elektronik, mungkin dia sukanya ke kuliner atau dia sukanya ke make up dan sebagainya. Kemudian kita kayak maksain gitu ya, maksain agar mereka membantu promosi kita gitu kan. Kan nggak nyambung gitu, orang-orang nggak relate juga kenapa dia emang promosin itu, emang dia siapa, apa pengaruh yang dia punya di bidang tersebut, kan itu juga dipertanyakan kayak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita pakai media coverage atau misalkan kayak media partner, kerjasama dengan akun-akun tertentu atau dengan website-website tertentu yang kayak pengunjungnya banyak, terus kemudian meminta mereka mereview kita, mengenalkan kita, ngejelasin kita dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kerjasama. Atau mungkin strategi-strategi kerjasama lainnya, kayak tadi misalkan teman-teman berpartner dengan kayak tempat reparasi gitu buat barang-barang elektronik di sekitaran kampus. Jadi teman-teman nawarin produk teman-teman, nanti kalau beli di situ nanti bagi hasil dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Atau misalkan kerjasama dengan pihak kampus yang kayak punya lab sendiri, lab komputer sendiri, dan teman-teman bisa bantu kerjasama di sana. Itu perlu dilakukan dan perlu dipikirkan. Itu bentuk-bentuk afiliasinya. Cuma kalau yang jelas tadi kalau secara digital ya mungkin influencer gitu lewat sosial medianya mereka, atau kayak media coverage untuk secara online atau media partner kayak gitu. Lantas yang terakhir adalah pembangunan komunitas digital. Komunitas digital ini kalau misalnya teman-teman lihat, kayak mungkin teman-teman pernah lah ya tergabung dalam kayak grup Facebook gitu yang isinya orang-orang dengan minat-minat tertentu. Misalkan grup Facebook untuk hobi, grup Facebook untuk organisasi, grup Facebook untuk jual beli dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman bisa ngebangun komunitasnya nih. Jadi misalkan teman-teman tadi ngejual barang elektronik, laptop, HP, dan mungkin nanti ke depan akan banyak lagi harddisk dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman bisa bikin grupnya dulu nih, bikin komunitasnya, komunitas orang-orang yang aware sama bidang elektronik. Sehingga ketika orang-orang udah kumpul, orang-orang yang udah suka, orang-orang yang bikin kegiatan bareng dan sebagainya, teman-teman bisa promosikan produk teman-teman. Toh kan yang organisasi tadi atau komunitas tadi yang bangun teman-teman gitu. Jadi mereka udah terkumpul, mereka udah terjaring, udah tersaring berdasarkan minatnya. Abis itu mereka tinggal teman-teman deketin satu persatu, bikin konten-konten yang menarik, bikin konten-konten yang soft selling atau hard selling sekalipun, untuk kenalin nih, ada laptop terbaru nih, ada produk terbaru dengan kualifikasi seperti ini, dengan HP seperti ini, dan sebagainya. Dan dengan kayak gitu juga teman-teman dengan mudah nih nanti nemuin influencer yang terkait, kira-kira siapa sih orang-orang yang berpengaruh di bidang ini gitu. Atau enggak misalkan bikin kegiatan bareng atau review bareng, dan sehingga atau bahkan kayak meminta mereka untuk bantuin minimal promosiin lah, minimal kayak menyebarkan konten teman-teman ke jaringannya mereka yang lebih luas kayak gitu. Itu membangun konten digital yang sangat diperlukan. Contoh lagi misalkan ada Hipwi gitu. Hipwi dia kan punya komunitas penulisnya. Komunitas penulis itu luas banget, tersebar di berbagai kota di Indonesia, dan itu sangat membantu mereka gitu. Komunitas Hipwi ini membantu mereka untuk satu, yang jelas dapat tulisan, dapat sumbangsi tulisan untuk Hipwi, kemudian ngebentuk orang-orangnya juga, ngebantuin mereka untuk bikin acara, bikin kegiatan dan seterusnya. Kemudian kalau Hipwi ada produk dan sebagainya, mereka bisa bantuin promosi dan seterusnya. Jadi pembangunan komunitas digital itu menurut saya itu sangat esensial dalam strategi untuk produk marketing kita kali ini kayak gitu. Nah, dari semua diskusi kita tadi, sekarang kita coba masuk ke tahap kesimpulan. Jadi ketika tadi di awal teman-teman kita udah bikin studi kasus soal tadi ngejual laptop kepada mahasiswa, atau enggak kayak bagaimana konten digital yang kita buat entah di sosial media dan sebagainya itu bisa dikenal atau bisa mendapatkan perhatian dari sebegitu banyak orang yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Lantas juga kita mikirin bagaimana sih produk marketing itu terus berkembang di antara studi kasus yang tadi dijalankan, kayak misalkan
Gojek itu dan Grab melakukan penetrasi pasar di satu tempat yang sama, atau misalkan buka cabang baru atau ngejar market baru yang ada di satu daerah baru, kayak misalkan si Shopee mengejar kalangan laki-laki yang mungkin sebagian besar kebanyakan adalah awalnya perempuan. Terus kemudian juga Tokopedia yang menghasilkan atau membawakan fitur baru atau produk baru, ya ini bekerjasama dengan OVO gitu kan. Atau mungkin Bukalapak tadi yang benar-benar secara produk baru dan secara market baru untuk mengenalin Bukareksa. Kemudian dari semua ini, bahkan dari yang strategi digital marketing juga tadi, secara sederhana sebenarnya kesimpulannya itu apa? Pertama adalah yang paling penting kita fokus menyelesaikan masalah pengguna. Itu mau soal kita ngomongin UI, UX, kemudian produk market fit, produk marketing dan sebagainya, itu nggak bakal pernah dihilangkan. Fokus menyelesaikan permasalahan pengguna. Kayak tadi orang punya laptop, orang butuh laptop tuh kenapa butuh laptop? Apa yang benar-benar dibutuhkan? Masalah apa yang dihadapi? Sehingga kita bisa bantu menyelesaikan. Itu pertama. Yang kedua adalah kita benar-benar ngenalin mereka siapa, kebiasaannya apa, kemudian kita juga kenal kompetitor kita siapa, lantas kita juga tahu nih tren produk kita tuh seperti apa, trennya seperti apa, pasarnya seperti apa, industrinya seperti apa. Lantas yang ketiga adalah kita bereksperimen sebanyak mungkin dan sering mungkin dengan berbagai macam bentuk strategi marketing. Mungkin kayak kadang kita berpromosi dengan lewat sosial media, kadang kita pakai Google, kemudian kadang-kadang kita pakai bangun komunitas, kadang-kadang kita nawarin pakai diskon, kadang-kadang kita nyoba pakai free trial, kadang-kadang kita mungkin kerjasama dengan satu pihak untuk mereka nyoba secara bareng-bareng atau pakai influencer dan sebagainya. Gunakan sebanyak mungkin dan bereksperimen sebanyak mungkin dengan berbagai macam strategi marketing yang bisa teman-teman coba, kayak gitu. Jadi jangan cepat puas kayak ini ternyata nggak laku, jangan-jangan produknya emang nggak laku atau gimana. Belum tentu, bisa jadi strategi marketing kita yang belum tepat, kayak gitu. Kemudian terakhir adalah berkolaborasi dan membangun ekosistem. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita tuh sendirian. Bisa jadi kita nggak sadar aja ada komunitas-komunitas atau ada pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama. Misalkan bagi hasil dengan tempat servis laptop tadi, atau misalkan kerjasama dengan komunitas pencinta teknologi, atau bahkan kita buat komunitas pencinta teknologinya, kita buat, bikin acara, bikin diskusi dan sebagainya, sambil kita pelan-pelan ngenalin produk kita, kayak gitu. Nah, jadi itu secara umum soal produk marketing, dan aku harap ini jadi dasar yang awal, dasar yang cukup bagi teman-teman untuk memulai mencari tahu lebih banyak soal produk teman-teman, strategi marketingnya dan seperti apa, sehingga karya yang teman-teman buat bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, dikenal oleh banyak orang dan sebagainya. Kayak gitu, sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Terima kasih.